kalau udah selesai makan, fantashiru, ya bubar, silakan bubar. Wala musta'nitsina li hadis. Ya. Jangan kalian masih kongko-kongko, masih ngobrol-ngobrol. Makan jamuan udah selesai, tapi kalian masih duduk-duduk ngobrol-ngobrol di situ. Karena hal yang demikian itu ganggu Nabi. Ya, Nabi ada keperluan. Ya, Nabi mau istirahat misalnya seperti itu mengganggu Nabi. Fayastahi minkum. Nabi malu dari kalian. Nabi malu, nggak mau ngusir kalian. Ini bagian dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, Rasul itu sangat-sangat pemalu. Ya, bahkan diterangkan Rasul itu lebih pemalu dari gadis yang dalam pingitannya. Ya, arti malu di dalam melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam. Wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sehubungan dengan kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah di akhir surah At-Taubah, ya, ayat 128 dan 129, dan juga nanti ayat-ayat yang lainnya yang berkenaan, yang berkaitan dengan ayat ini. Sebagaimana biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik dan hidayah-Nya serta kekuatan di dalam mengamalkan isinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, riya, hasud, ujub, ghurur, su'udzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah
وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para hadirin dan hadirat sekalian, surat Taubah ini adalah termasuk surah-surah yang terakhir turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah di mana turun sekitar tahun ke-9 akhir lah gitu dari hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kota Mekah sudah dibebaskan, ya, dan orang-orang Yahudi di Madinah terusir dari kota Madinah, ya, mereka terusir disebabkan ulah mereka sendiri mengkhianati perjanjian perdamaian yang mereka sudah sepakati, ya, dan ditanda kata apa disepakati juga oleh kaum Nabi dan kaum mukminin. Surah Bara'ah ini, ya, kemudian turun, dan di awal surah Al-Bara'ah ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya Allah dan Rasulnya berlepas tangan dari kaum musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini adalah surah yang menegaskan lepas tangannya Allah, artinya Allah memutuskan hubungan, ya, dan juga Rasulnya kepada mereka-mereka yang telah mengadakan perjanjian kepada kalian dari kaum musyrikin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tegaskan hal ini? Karena memang kaum musyrikin melanggar perjanjian tersebut. Dan ini juga satu-satunya surah yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap surah di dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwasanya firman-firman Allah setelah Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketentuan-ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa taala
terangkan di dalam surah-surah di dalam Al-Quran, kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Supaya kita menyadari, supaya kita memahami bahwasanya segala ketentuan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan di dalam Al-Quran ini semuanya tidak lepas dari rahmat Allah, semuanya tidak lepas dari kasih sayang Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaupun di sana misalnya ada larangan, ada perintah yang seolah-olah berat, ketahuilah itu semuanya demi kebaikan kalian. Itu semuanya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian. Jadi semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penting sebenarnya ini Bismillah. Ya, baca Bismillah juga kan Rasulullah SAW anjurkan kepada kita setiap kita mengawali perbuatan, aktivitas yang penting, yang mulia, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhi balin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kata Nabi SAW, setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus keberkahannya. Kita mau makan, kita baca Bismillah. Kita mau mulai pekerjaan, kita baca Bismillah. Kita mulai aktivitas, ya, apapun kita, ya, yang penting dan yang mulia tentunya, yang bukannya sesuatu yang haram, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tidak lain bahwasanya dalam Bismillah ini, ketika kita mulai pekerjaan kita, kita mulai usaha kita, kita baca Bismillah, artinya kita memohon pertolongan dengan Allah. Bismillah, dengan nama Allah, arti aku mulai aktivitas ini. Bismillah, dengan nama Allah juga aku memohon pertolongan kepada Allah agar supaya aktivitas ini diberikan keberkahan. Seperti itu. Ketika kita memakan sesuatu, rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan, ya Allah, ini adalah rizki dari Engkau. Engkaulah yang berikan rizki kepada kami. Nah, kami memakannya ini dengan menyebut nama Allah, namamu ya Allah. Itu ketika makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengawali, ya, kita makan misalnya, atau kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, ya, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak lepas dari rahmat Allah, ya, rizki yang Allah berikan ini adalah rahmat dari Allah, ya. Walaupun kita berusaha memberikan untuk menggapai rizki tersebut, itu sebenarnya juga usaha kita, tenaga kita, jerih payah kita, ilmu kita, itu kan juga ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siapkan, yang sediakan. Oh, enggak, nih petani yang nanam padi ini. Ya, petani hanya menalok benih, menyiraminya atau memupukinya, tapi yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya proses awalnya saja, tapi keseluruhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang laksanakan. Nah, inilah, ya, nikmat Allah, karunia Allah. Ketika kita memakannya, kita menyebut kembali nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betapa pentingnya Bismillahirrahmanirrahim untuk kita baca. Dan ini tertera di setiap awal surah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan tulisan, ini bukan karangan sahabat, bukan. Ini ditulis sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diperintahkan. Dan penulisan bismillah ini juga unik, yaitu seperti yang sering kita terangkan, jumlah bismillah dalam Al-Quran sama dengan jumlah surah di dalam Al-Quran.
Nah ini kan di surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah nggak ada bismillahnya, iya. Tapi di dalam surah An-Naml ada bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi klop. Jumlah surah dalam Al-Quran ada 114 surah. Jumlah bismillahnya pun ada 114 bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Ini untuk mengingatkan diawali surah-surah ini dengan bismillah, bahwasanya segala ketentuan-ketentuan Allah yang ada di dalam surah tersebut itu tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini unik, kenapa kok di awal surah Al-Bara'ah atau surat At-Taubah tidak ada bismillahirrahmanirrahim? Ya. Karena rupanya ini pernyataan surah ini menyatakan keberlepastanganan Allah dan Rasulnya dari orang-orang musyrik. Dan juga ada wa adhanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Ada pengumuman dari Allah. Allah proklamirkan bahwasanya Allah dan Rasulnya. Ini diumumkan pada saat Hajjil Akbar, haji wada, haji perpisahan, bahwasanya Allah dan Rasulnya itu berlepas tangan dari kaum musyrikin. Setelah itu ada ayat yang menyatakan perang terhadap kaum musyrikin. Fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Apabila selesai bulan-bulan haram, maka bunuhlah kaum musyrikin. Ini maksudnya dalam konteks perang. Ayat ini dalam konteks perang. Di mana saja kalian mendapati mereka. Ya, kalau orang lagi perang, ya kalau ada ketemu musuh ya dibunuh seperti itu kan. Bukan diajak ngobrol seperti itu. Ya, kalau lagi damai iya. Ya, tapi ketika berperang maka diperintahkan membunuh. Ya, kalau enggak membunuh ya dibunuh kan. Ya, tentara kalau berperang kan begitu. Ya, kalau dia enggak cepat menembak ya dia ketembak seperti itu. Ya, kalau dalam perang. Jadi ayat ini termasuk ayat-ayat yang berkenaan dengan perang. Ya. Konteksnya dalam peperangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang masalah perang di awal ayat ini. Sehingga ya Allah tidak tuliskan bismillahirrahmanirrahim. Tapi di akhir ayat ini, ya, di akhir surah ini, surah Al-Bara'ah ini, Allah Subhanahu wa taala tutup surahnya dengan menjelaskan, walaupun Allah terangkan tentang peperangan tadi, pemutusan hubungan terhadap kaum musyrikin, dan juga di sini ada cerita tentang perang Tabuk, tentang orang-orang munafik, bagaimana diingatkan mereka, ya, dibuka kedok mereka seperti itu. Ini semuanya ya tidak lain adalah ini karena Allah tetap kasih sayang kepada mereka. Rasulullah pun tetap sayang kepada mereka. Artinya diingatkan ini semuanya tidak lain agar supaya mereka sadar, supaya mereka mau bertobat. Jadi di awal surah tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi di akhir surah At-Taubah ini atau Al-Bara'ah ini justru Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kasih sayang Rasulnya di sini. Ya, kita baca tadi surah yang 128 dan 129, ini di halaman 207. Allah Subhanahu wa taala tutup surat At-Taubah ini dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri. Arti dari bangsa manusia, dari jenis kalian sendiri, yaitu jenis manusia, bukan dari malaikat atau dari bangsa jin.
Azizun alaihi ma anittum. Rasul yang diutus ini azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya segala penderitaan yang kalian derita. Ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang manusia yang mulia, afdalul khalqi ajma'in, imamul anbiya wal muttaqin wal mursalin, imam para nabi dan rasul. Ini beliau bukan hanya ingin mengharapkan kesenangan untuk dirinya saja. Azizun alaihi ma anittum, terasa berat baginya apa yang kalian derita, apa yang kalian alami. Rasulullah SAW kalau melihat penderitaan umatnya, beliau merasa sedih, merasa susah. Sampai-sampai diceritakan dalam surah Kahfi kan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Seolah-olah kamu itu, seakan-akan Rasulullah SAW itu ingin mencelakakan dirinya, saking merasa sedihnya, merasa meleresnya ketika melihat orang-orang tidak mau beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Dan di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersedih ketika kita tidak mengikuti perintah-perintah Allah. Ketika umatnya tidak beriman, Rasulullah SAW bersedih. Bukan itu saja, ya, penderitaan apapun yang kita derita, Rasulullah SAW itu merasa berat. Ya. Jadi Rasulullah tidak hanya ingin kebahagiaan untuk dirinya, tapi juga mengharapkan kebahagiaan untuk umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Rasulullah ingin menyelamatkan kita semua. Rasulullah kalau orang egois, ya, kalau sekarang, kalau pemimpin, banyak pemimpin sekarang yang penting dirinya dan keluarganya senang, ya, masa bodoh, ya, rakyat, ya, mau senang kek, sengsara kek, seperti itu. Tapi kalau Rasulullah SAW itu sangat harisun, sangat berminat, sangat ingin alaikum, untuk menyelamatkan kalian. Sehingga Rasulullah SAW menerangkan dalam satu hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku bakal masuk surga, illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggak mau. Sahabat heran, ya, semuanya kita pasti pengen masuk surga, sampai orang-orang bergajul sekalipun, orang-orang ahli maksiat pun, orang yang kafir pasti pengen masuk surga. Dia senang-senang di dunia ini, ketika mau meninggal pengen masuk surga kan semuanya. Ya. Nah, kok ada orang yang nggak mau masuk surga? Sahabat-sahabat heran, sahabat-sahabat tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa itu yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian terangkan, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, kalau dia enggak taat kepadaku berarti dia enggak mau masuk surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengumpamakan beliau dengan umatnya ini, matsali wa matsalukum kamatsali rajulin awqada nara. Perumpamaan aku dan perumpamaan kalian itu sama seperti perumpamaan seorang yang menyalakan api, ya, menyalakan api unggun. Biasa kan kalau malam itu sudah supaya menghangatkan badan kita, ya, ketika camping biasanya kita nyalakan api unggun. Ya.
Ketika sudah api berkobar, biasanya itu banyak serangga-serangga yang datang ya menghampiri api tersebut. Tapi kemudian ya serangga tersebut tercebur ke api ya mati gitu ya. Jadi Rasulullah ingin gambarkan seperti itu keadaan Rasulullah dengan umatnya. Ya, dengan gambaran seolah-olah ya Rasulullah ini berada di seperti berada di api unggun. Lalu kata Rasul, fa'akhadhal farashu yatawaqa'una fi, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mulailah ada serangga, kupu-kupu, binatang-binatang macam-macam ya. Banyak berjatuhan di sana. Ya. Wa ana hajizum wa ana akhidhum bihujazikum. Aku menghalau kalian. Ya, jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Sampai Rasulullah seolah-olah gambarkan ya, Rasulullah pegangin ya ikat pinggang kalian. Ya, kalau orang misalnya mau jalan ke sana ditahan gitu, jangan sampai terjerumus. Dipegangin, ditahan agar supaya tidak terjerumus ke dalam api tersebut. Tapi wa antum tatafallatuna min yadi. Tapi kalian malah meronta-ronta dari peganganku ini. Pengen lepas dari genggaman Rasulullah. Padahal Rasulullah sudah ingatkan, jangan kalian lakukan ini, jangan lakukan itu, nanti kalian akan sengsara. Kalian akan masuk neraka. Tapi enggak. Ya. Kalian itu meronta-ronta. Ya. Membebaskan diri dariku yang berakibat kalian masuk ke dalam neraka. Itu gambaran bagaimana Rasulullah SAW mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala terangkan bagaimana Rasulullah yang diutus kepada kita ini harisun alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin sangat raufur rahim, sangat welas asih, sangat kasih sayang. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan nabi kita ini dengan sifat yang Allah biasa sematkan kepada dirinya. Ya, dengan asma Allah Ar-Rauf Ar-Rahim. Ini kan salah satu dari Asmaul Husna. Allah sifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena begitu kasih sayang beliau, begitu perhatian beliau kepada kita, begitu minatnya beliau untuk menyelamatkan kita, sampai Allah sebutkan bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin sangat welas asih dan sangat penyayang. Nah, ini di akhir surat At-Taubah ini, walaupun di awalnya tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi akhir surat Taubah Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kalian ini adalah Raufur Rahim, begitu kasih sayang kepada kalian. Sebagaimana awal-awal surah yang lain diawali dengan bismillah, di mana di sana disebutkan bahwasanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan semua ayat-ayat yang di dalam surah tersebut itu tidak lepas dari kasih sayang Allah. Begitu juga di surat At-Taubah ini, walaupun tidak diawali dengan bismillah, tapi di akhirnya Allah nyatakan apa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, ya, ceritakan di dalam surah At-Taubah tentang peperangan Rasul, bagaimana apa yang dialami oleh Rasul dengan para sahabatnya berhadapan dengan kaum musyrikin maupun dengan kaum munafikin, ya, perilaku Rasul terhadap mereka semuanya itu semuanya ya adalah demi menyelamatkan kalian. Ini Rasulullah sangat kasih sayang dengan kaum mukminin agar supaya ya kalian itu sebenarnya dengan ayat-ayat ini ya menjadi ingat, mengambil pelajaran sehingga kalian beriman. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana
rahmat Allah dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah untuk menyelamatkan mereka. Tapi namanya manusia ketika sudah di Rasulullah SAW, ya, tugasnya hanya menyampaikan, ya, tidak bisa memaksa seperti itu, karena manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, artinya mereka enggak mau beriman kepada engkau ya Rasulullah. Faqul, maka katakanlah, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakanlah ya Rasulullah, ya, cukuplah Allah, ya, bagiku, ya, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan arsy yang agung. Jadi ayat ini tidak menyatakan fa in tawallau faqtuluhum, kalau mereka misalnya berpaling, enggak menerima dakwahmu, bunuh mereka, enggak. Ya, tidak seperti itu. Ya. Kok kan ada ayat-ayat perang. Ya, ayat-ayat yang memerintahkan perang. Itu kalau diizinkan berperang itu kalau mereka mengangkat senjata, ya, mereka menghalang-halangi dan menzalimi kaum mukminin atau orang untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, baru itu yang diangkat senjata kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak mengangkat senjata, ketika didakwahi mereka tidak mau beriman, maka sudah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu, maka katakanlah cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Arti diserahkan kepada Allah, seperti firman Allah yang lainnya, innama alaikal balagh wa alainal hisab, tugasmu ya Rasulullah hanya menyampaikan, ya, wa alainal hisab, dan tugas kamilah yang menghisab. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah sebagai eksekutor terhadap mereka. Artinya kalau mereka enggak mau misalnya diadab atau disiksa, tidak. Ya. Innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir, sungguhnya engkau adalah pemberi peringatan kepada mereka. Ya, tugasmu memberi peringatan kepada mereka. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukanlah sebagai eksekutor terhadap mereka. Jadi tugas Rasulullah seperti itu, menyampaikan dakwahnya, menerangkan kepada mereka. Ya, ketika mereka tidak mau, ya, maka Allah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ayat adalah menggambarkan bagaimana kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, dan ini pun menjadi, ya, karakter dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan di berbagai ayat Al-Qur'an. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang sangat agung. Di dalam surah Al-Qalam Allah terangkan hal tersebut. Dan juga Sayyidatina Aisyah pernah, ya, ditanya oleh salah seorang tabi'in yang bertanya bagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Nabi? Coba terangkan akhlaknya Nabi. Sayyidatina Aisyah mau terangkan semuanya bingung. Ya. Sayyidatina Aisyah balik bertanya, ama taqra'ul Qur'an? Apakah kamu baca Al-Qur'an? Apa kamu enggak baca Al-Qur'an? Bala, ya tentu aku baca Al-Qur'an. Lalu Sayyidatina Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita baca Al-Quran, kita di sana membaca ada firman Allah yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah lah orang yang pertama yang menjalankan perintah tersebut. Ya. Ketika ada larangan tentang sesuatu, maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling jauh terhadap sesuatu yang dilarang tersebut. Ya. Ketika misalnya ada larangan jangan berzina, ya Rasulullah tidak pernah berzina. Ya, ada larangan jangan minum khamar, Rasulullah SAW tidak pernah minum khamar. Ada larangan jangan menyembah selain Allah, Rasulullah adalah orang yang menjauhkan dari kemusyrikan. Ini bukan saja ketika beliau diutus menjadi nabi, tapi sebelum menjadi nabi pun memang akhlak beliau sudah mulia, meninggalkan segala kemaksiatan, kesyirikan, tidak pernah sujud kepada berhala. Ini maksudnya daripada kana khuluquhul Quran, akhlak nabi adalah Al-Quran. Kita ketahui bagaimana akhlak-akhlak di dalam Al-Quran itu antara lain kejujuran, berkata benar. Itu Rasulullah SAW sudah melaksanakan hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran ada perintah wa kunu ma'us shadiqin, jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur, yang benar dalam perkataannya, tidak pernah berbohong. Rasulullah SAW adalah orang yang melaksanakan perintah ini. Bahkan sebelum turun ayat ini, Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Ini kita ketahui bagaimana ketika wahyu pertama turun kepada Nabi, dan Nabi kemudian kembali dari Gua Hira, menemui istrinya, menceritakan apa yang dialaminya ini. Ini adalah pengalaman pertama yang dialami oleh beliau. Ada mungkin kalau namanya mengetahui sesuatu yang tidak pernah diketahui sebelumnya, atau melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Ini membuat bingung Nabi Muhammad SAW. Kemudian Sayyidatina Khadijah alaihissalam mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, lan yuhziyakallahu abada, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan engkau, tidak mungkin membiarkan engkau, tidak mungkin tidak menolong engkau. Fa innaka tasilur rahim, karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Wa tasduqul hadis, dan engkau selalu berkata yang jujur, tidak pernah bohong. Wa tuqrid dhaif, kamu menghormati tamu. Semua perbuatan-perbuatan baik diungkapkan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa tu'inu ala masaibid dahr, dan kamu selalu membantu orang yang ketika terkena musibah, ketika dalam kesusahan, kamu selalu membantu. Jadi inilah karakter Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Apalagi kemudian setelah diutus menjadi Nabi, akhlak beliau menjadi sempurna, lebih sempurna lagi. Sebelum diutus menjadi Nabi saja, Allah sudah sebutkan dalam surah yang kedua yang turun kepada beliau dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di dalam budi pekerti yang sangat agung. Ini di awal-awal surah Allah sudah puji Nabi kita Muhammad SAW. Ketika perintah misalnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Ketika ayat ini turun, walaupun sebelum ayat ini turun
Rasulullah adalah orang yang paling memegang amanah, orang yang paling jujur, yang paling dipercaya ya, di kalangan masyarakat Quraisy. Ini sebelum Rasulullah menjadi nabi. Rasulullah terkenal dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Ya, apalagi kemudian setelah turun ayat Quran, ya, lebih mantap lagi. Jadi karena sebelum Nabi ya, diutus menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul, itu akhlak beliau sudah baik. Akhlak beliau adalah orang yang jujur. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini semuanya ini diaplikasikan di dalam akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an merupakan merupakan buku petunjuk, merupakan manhaj yang tertulis, maka Nabi kita Muhammad SAW, akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah pelaksanaan, manifestasi dari apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, di dalam perilaku-perilaku beliau. Ketika Rasulullah SAW diperintahkan, wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah diri kamu, ya, rendah dirilah dengan kaum mukminin. Artinya Rasulullah SAW dilarang untuk menyombongkan diri. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tawadhu, orang yang paling rendah diri, bahkan kepada sahabat-sahabatnya sendiri. Ya, kita dengar dalam cerita-cerita kisah Nabi yang dibacakan dalam rawi, ya, dalam kitab-kitab maulid, ya, seperti itu. Bagaimana diceritakan Rasulullah SAW selalu ya, membantu keluarganya. Beliau mengesol sepatunya sendiri, beliau menjahit pakaiannya sendiri, ya, membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya, seperti itu. Ya. Ketika ke pasar, ya, beliau sendiri membawa misalnya barang-barang yang dibawanya, yang dibelinya. Ketika sahabat mau membawakan barangnya itu, Rasulullah katakan, sahibu syai'in ahaqqu bihamlih. Orang yang memiliki sesuatu, dialah yang lebih berhak untuk membawanya. Ketika Rasulullah SAW dalam satu perjalanan atau dalam satu peperangan, ketika sahabat-sahabat Nabi sibuk ya, untuk menyiapkan sesuatu, ya, sesuatu misalnya untuk dimasak, ya, untuk dimakan seperti itu, semuanya sibuk, ya, memasang tenda, ya, menyembelih hewan, ya, seperti itu, mengulitinya, memotong-motongnya. Rasulullah pun nggak diam diri, tapi Rasulullah ikut, ya, andil di dalam aktivitas para sahabatnya. Ketika semuanya sudah ada memegang tugas masing-masing, Rasulullah katakan, wa alayya jam'ul hatab. Oh, kalau gitu saya yang cari kayu. Rasulullah SAW lakukan itu. Jadi Rasulullah SAW begitu tawadhu, ya, begitu membaur dengan para sahabatnya, tidak menyombongkan diri, ya, seperti raja seperti itu, tidak. Rasulullah tidur, ya, di hamparan yang biasa dilakukan oleh orang-orang miskin, ya. Tidur di atas pelepah, ya, atau anyaman, daun kurma, ya, sampai berbekas, ya, anyaman itu dalam pada badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk bagaimana manifestasi dari firman Allah, wahfid janahaka lil mu'minin, ya, rendahkanlah dirimu terhadap kaum mukminin. Dalam ayat yang lain, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, ya. Ketika Rasulullah SAW, ya, dengan para sahabatnya
kehabisan ya, bekal waktu itu. Tidak ada minuman yang diminumnya. Rasulullah SAW kemudian mengambil kambing yang kambing tentu yang betina ya, kemudian mendoakannya dan memerah ya dari susunya. Kemudian setelah diperah ya, dapat satu mangkok itu, kemudian diberikan kepada para sahabatnya. Sahabatnya suruh minum. Jadi sebelum Rasulullah SAW minum, ya diberi minum dulu para sahabatnya. Ya. Yang terakhir baru Rasulullah SAW yang minum dari wadah yang diminum oleh para sahabatnya. Jadi ini menunjukkan bagaimana ketawaaduan Nabi kita Muhammad SAW sama sekali tidak menampilkan sifat kesombongan kepada para sahabat, padahal beliau adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, ya, Sayyidu waladi Adam. Beliau adalah ya, sebagai penghulu umat manusia. Kemudian ya, dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah bagaimana beliau itu sangat pemalu, ya, sangat pemalu. Artinya ya, bukan malu menyatakan kebenaran, bukan, tapi memang Rasulullah SAW memiliki sifat pemalu, malu kalau melakukan sesuatu yang mencederai kehormatannya, apalagi kalau melakukan sesuatu ya, yang tidak baik seperti itu. Ya, kalau yang haram pasti Rasulullah adalah orang yang paling jauh dari melaksanakan sesuatu yang haram. Ini pernah kejadian ya, ketika Rasulullah SAW menjamu para sahabatnya. Ini diterangkan dalam surah Al-Ahzab. Bagaimana Rasulullah SAW ketika menjamu para sahabatnya, ya, setelah selesai ya, mereka makan, ternyata para sahabatnya masih duduk-duduk di rumah Nabi, ya, masih duduk-duduk di rumah Nabi, mereka belum beranjak. Padahal kan namanya Nabi ini kalau udah selesai hajatnya para sahabat, ya udahlah pulang gitu, selesai ya bubar. Tapi enggak, para sahabat masih asik-asik ngobrol di rumah Nabi. Rasulullah SAW mau ngusir mereka, nggak mau, nggak enak gitu. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang membantu Nabi kita Muhammad SAW sejak jadi dari kecil dia. Sampai Rasulullah ngajak anak, yuk kita keluar dari rumah Nabi. Keluar di sini sahabat Nabi yang habis makan tuh masih nongkrong ke sana, masih istilahnya ngobrol begitu. Udah selesai kan jamuan, udah selesai makan, masih ngobrol. Padahal kan Rasulullah mau istirahat, mau ada misalnya ya, ada keperluan dengan keluarganya, dia enggak, masih sahabat pada duduk di sana. Rasulullah enggak enak mau ngusir mereka, suruh pulang gitu, enggak. Rasulullah ya dengan isyarat saya, Rasulullah keluar dengan dengan Anas, keluar dari rumahnya, balik lagi masih ngobrol-ngobrol juga. Gak lama Rasulullah keluar lagi, balik lagi, masih ngobrol juga. Ini orang nggak mau pulang pada. Tapi Rasulullah saking memiliki rasa malu, nggak enak seperti itu dengan para sahabatnya, nggak mau mengusir mereka. Akhirnya sampai turun ayat Quran dalam surah Al-Ahzab ini. Ya. Turun firman Allah surah Al-Ahzab ayat 53, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisin al hadits. Ini ayat ini adalah ya, ayat yang merangkai adab kita bertamu, ya. Kita kan
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menghormati tamu kan. Kalau ada tamu kita diperintahkan untuk menghormati tamu kan. Sampai dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tamunya. Ya, menghormati tamu sampai Rasulullah katakan ini ada kaitannya dengan keimanan. Tapi juga si tamu ini juga harus tahu diri, ya gitu. Ya, jadi bukan tuan rumah saja yang diperintahkan untuk menghormati tamu, tapi tamu juga harus punya adab, ya, harus tahu diri seperti itu. Nah, di sini salah satu adabnya ketika sudah bertamu, ya. Sebenarnya ada di dalam ayat yang lain itu juga ketika mau datang juga harus minta waktu seperti itu. Itu cara bertamu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyuta hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan kalian masuk ke suatu rumah, ya, mau bertamu, ya, sampai kamu hatta tasta'nisu, sampai kamu meminta izin dulu. Isti'nas di situ ya artinya meminta izin, minta waktu, ya, kepada tuan rumah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala terangkan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Nah, ini dalam firman Allah surah An-Nur, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke suatu rumah yang bukan rumah kalian. Arti ketika kalau mau bertamu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta, ya, waktu yang tuan rumah itu luang. Tuan rumah itu senang kalau kita datang. Artinya bukan saat dia lagi sibuk, bukan saat dia lagi ada keperluan, kita datang. Akhirnya, ya, kan dia wajib menghormati tamu, tapi kita menyusahkan dia namanya. Cari waktu yang luang. Tasta'nisu di sini artinya meminta waktu yang tepat, yang luang. Ya, misalnya kita, kalau sekarang apalagi ada telepon, kapan kira-kira saya bisa berkunjung? Ya, saya mau berkunjung ke tempat antum nih. Waktunya kapan yang luangnya? Oh, misalnya setelah asar atau apa, waktu libur, ya. Supaya, ya, kita bisa datang dan dia siap menerima kita seperti itu. Ini adab ketika orang mau bertamu. Nah, ini begitu juga ketika dalam undangan, seperti dalam surah Al-Ahzab ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi kecuali kalau sudah diizinkan kepada kalian untuk masuk ke rumah Nabi. Ya. Hatta illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina inah. Ya, kecuali kalian sudah diizinkan untuk kalian, ya, masuk dan makan makanan di sana, ghaira nadhirina inahu. Ya, tidak kalian menantikan, nungguin makanan belum matang tapi udah datang duluan seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita misalnya ditentukan nih, kita dipanggil, diundang, oh jam 10 misalnya atau jam 12. Ya, datang ke rumah, ya, ada jamuan makan seperti itu. Ini sebelum jam 12 kita dari jam 10, jam 9 udah datang ke rumah tuan rumahnya. Padahal pada saat itu belum waktunya kita diundang. Bukan waktunya undangan makan itu bukan jam 10, tapi jam 12 kita udah datang. Kan ini membuat tuan rumah jadi kikuk, jadi bingung. Mereka selagi sibuk menyiapkan makanan, ada tamu datang. Kecuali tamunya kerabat.
yang mau bantuin gitu kan, doa bantuin tuan rumah itu nggak masalah. Tapi kalau tamunya orang lain, kan terpaksa tuan rumah harus di samping lagi sibuk mesti menghormatin tamu juga. Ini adab ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertamu ke rumah Nabi, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadhirina ina. Ya, jangan kalian masuk dulu ke rumah Nabi untuk jamuan makan kecuali kalau udah diizinkan, udah waktunya. Jangan menunggu, ya, menunggu belum waktunya kita sudah datang duluan. Walakin idza du'itum, akan tetapi apabila kalian udah dipanggil, ya, fadkhulu, silakan masuk. Fa idza ta'imtum, nah, kalau udah makan, diundang makan kan nih. Fa idza ta'imtum, kalau udah selesai makan, fantashiru, ya bubar, silakan bubar. Wala musta'nitsina li hadis. Ya. Jangan kalian masih kongko-kongko, masih ngobrol-ngobrol. Makan jamuan udah selesai, tapi kalian masih duduk-duduk ngobrol-ngobrol di situ. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum. Karena hal yang demikian itu ganggu Nabi. Ya, Nabi ada keperluan, ya, Nabi mau istirahat misalnya seperti itu mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum. Nabi malu dari kalian. Nabi malu, nggak mau ngusir kalian. Wallahu la yastahyi minal haq. Tapi Allah tidak malu dari menegakkan, menerangkan yang hak. Ini menunjukkan bagaimana rasa malunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, nggak mau ngusir seperti itu. Ya, ini bagian dari akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya, Rasul itu sangat-sangat pemalu. Ya. Bahkan diterangkan Rasul itu lebih pemalu dari gadis yang dalam pingitannya. Ya, arti malu di dalam melakukan sesuatu yang tidak pantas seperti itu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Kalau kalian meminta kepada para istri Nabi sesuatu, maka mintalah dari balik tabir. Nah, ini ayat hijab, ya. Yang dulu asalnya para sahabat, ya, bebas saja, ya, bolak-balik ke rumah Rasul, bertemu dengan para istri Rasul. Setelah turun ayat ini maka dibatasi, ya, minta sesuatu harus dari balik hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Yang demikian itu akan lebih suci buat hati kalian dan juga hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh kalian itu mengganggu, ya, Rasulullah, dan juga tidak boleh kalian menikahi para istrinya setelah beliau meninggal, ya. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sungguhnya demikian itu adalah merupakan hal yang sangat besar di sisi Allah. Nah, ini sebagian dari akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad SAW yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang tadi, ya, kana khuluquhul Quran, kata Sayyidatina Aisyah, akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan. Ya, Ustaz Husin sudah datang, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.